Shalom. Dari Studio Sunerman kami menyapa Bapak Ibu dan mengucapkan selamat Paskah kedua. Hari ini Senin tanggal 6 April 2026. Kali ini kita akan kembali berjumpa dalam acara rancangan khotbah. Kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya mau menyapa Bapak Pendeta Sinar Abdi Baru MPH. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam edisi rancangan khotbah kali ini. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu Tuhan membangkitkan orang mati. Dari Yesaya 26 ayat 17 sampai 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami bersyukur di hadirat-Mu pada kesempatan yang indah ini atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terkhusus buat kami hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk membuat rancangan khotbah pada ibadah Paskah kedua pada saat ini. Kami mohon kepada-Mu Engkau pimpin dan sertai acara kami hari ini. Terlebih hamba mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat bagi kami saat ini, Bapak Pendeta Sinar Baru, biarlah Engkau yang memberkati, memimpin hamba-Mu ini supaya apapun yang Ia bagikan bagi kami boleh menjadi berkat khususnya bagi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada hari Senin ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan harapan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikian saja pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saat ini kita akan mendalami terkait teks firman Tuhan ini. Saya mau bertanya nih sama Bapak narasumber kita terkait firman Tuhan dari kitab Yesaya ini Pak, pasal 26 ayat 17 tadi sampai 19. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita kira-kira apa sih yang melatar belakangi kitab ini, ataupun kira-kira biasanya ini para pendeta biasanya kira-kira kitab ini ditulis oleh siapa dan seperti apa konteksnya? Iya. Baik Pak Wanto dan seluruh para pendengar, saya mengucapkan selamat Paskah. Jadi ini sangat bagus sekali tema hari ini, yaitu tentang Tuhan membangkitkan orang mati. Dan mengenai pertanyaan Pak Wanto tentang kepenulisan daripada kitab Yesaya ini, kita mungkin sudah memahami bersama bahwa kitab Yesaya ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos, seorang nabi besar yang melayani di Yerusalem. Tahun pelayanannya dimulai sekitar 742 sebelum Masehi, ketika ia menerima penglihatan dahsyat tentang kekudusan Tuhan di Bait Allah. Itu kita bisa lihat di Yesaya pasal 6. Nah, Yesaya ini figur yang sangat setia mendampingi umat Tuhan selama masa pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu Raja Uzia. Itu dia melayani di akhir-akhir jabatan Raja Uzia. Kemudian setelah itu Yotam, kemudian Ahaz, dan terakhir Hizkia. Kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya ada kisah yang menarik antara Yesaya dengan Hizkia. Waktu Hizkia meminta untuk memperpanjang umur kepada Tuhan, dan itu dialognya dengan Yesaya. Nah, mengenai kitab Yesaya ini, kalau kita mau mendalaminya dengan baik, maka kita bisa lihat ada
3 bagian utama sebenarnya kitab Yesaya ini. Ya. Dari pasal 1 sampai pasal 66. Jadi ada 66 pasal kitab Yesaya ini yang ini membuat ciri khasnya kitab Yesaya. Mungkin kita ingat bahwa jumlah Alkitab, ada jumlah kitab di dalam Alkitab kita ada 66. Ya. 39 PL dan 27 PB. Ada 66 kitab. Dan Yesaya juga tidak kebetulan. Ya. Ini juga mungkin sebuah rencana Tuhan. Ini ada 66 pasal. Nah, dari 66 pasal ini kita bisa bagi 3 supaya kita bisa memahami konteksnya. Ya. Bagian pertama ini biasanya dari pasal 1 sampai 39 itu nubuat Yesaya itu fokus pada penghukuman baik kepada Yehuda maupun Israel dan juga bangsa-bangsa sekitar. Ya. Akibat apa? Akibat dosa. Nanti saya jelaskan apa aja dosa itu. Namun juga di dalam pasal-pasal itu disisipkan juga janji-janji pemulihan. Ya. Nah, sementara pasal 40 sampai 55 itu bagian kedua. Ini berbeda dengan bagian pertama karena berisi mengenai penghiburan dan janji kepulangan dari pembuangan di Babel. Ya. Artinya bahwa di bagian 1 dinubuatkan bahwa orang Israel akan diperbudak di Babel, lalu berisi penghiburan nih sekarang karena dijanjikan akan pulang dari pembuangan itu. Nah, lalu bagian ketiga itu pasal 56 sampai pasal 66 itu fokusnya pada nubuat tentang pembangunan kembali Bait Allah dan masa depan Yerusalem yang baru, karena setelah mereka pulang lalu bagaimana memulihkan kembali dan membangun kembali Bait Allah itu. Jadi begitulah kita memahami kitab Yesaya. Lalu mengenai pasal yang kita bahas ini kan ada di pasal 26. Dia ada di bagian pertama tadi. Ya. Nah, khusus di bagian pertama ini kalau kita bagi lagi, maka kita lihat pasal 24 sampai pasal 27 itu dikenal dengan apokalipsis Yesaya. Ya. Jadi dia melihat, menyingkapkan, apokalipsis itu dari bahasa Yunani menyingkapkan. Jadi dia menyingkapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Konteksnya saat itu adalah bangsa Israel dan Yehuda mengalami kemandulan rohani dan politik. Ada kemandulan rohani dan politik. Ya. Kerajaan utara atau Israel telah jatuh di tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, tinggal ini sekarang Yehuda berada di ambang kehancuran. Nanti 100 tahun setelah itu, kurang lebih, setelah Yesaya bernubuat, tergenapilah itu. Tahun 586, Nebukadnezar datang menghancurkan kerajaan Yehuda itu. Ya. Nah, kenapa umat Israel saat itu terjebak dalam dosa? Setidaknya ada 4 dosa yang bisa saya ungkap di sini kan, karena kita harus belajar tentang konteks ini. Ya. Maka di situ kita bisa temukan adanya ketidakadilan sosial. Ada penindasan kaum lemah. Contohnya di Yesaya pasal 5 ayat 8, di situ ada keserakahan. Mereka merampas rumah dan ladang milik rakyat kecil hingga orang miskin tidak punya tempat tinggal. Ya. Dan selain itu, ketidakadilan hukum. Itu bisa tercermin dari Yesaya pasal 1 ayat 23 dan Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 2. Ada praktek menerima suap dan memutarbalikkan hukum. Ya. Hak para janda dan anak yatim diabaikan. Artinya mereka ini kenyang di atas penderitaan sesama, sehingga doa-doa mereka tidak lagi didengar oleh Tuhan. Nah, yang kedua, dosa mereka itu adalah ibadah formalistik, ibadah yang munafik. Kita bisa lihat bagaimana Yesaya pasal 29 ayat 13 itu. Ada lip service. Itu nanti dikutip Yesus juga itu di Injil. Baru, ya. Nah, dikatakan apa? Mereka itu memuliakan dengan mulutnya, tetapi hati mereka jauh dari. Nah, itu artinya di sini mereka ini ibadahnya munafik. Ibadah yang hanya formalitas sebenarnya itu penghinaan bagi kekudusan Allah. Nah, dan yang ketiga, ini sudah pasti penyembahan berhala, sinkretisme. Mereka percaya sihir, ramalan-ramalan dari bangsa Timur dan Filistin. Mereka menyembah benda-benda mati. Itu semua ada di dalam Yesaya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 2. Dan terakhir, ini yang paling relevan dengan apa yang dinubuatkan oleh
Yesaya, yaitu adanya kesombongan politik. Ya. Kenapa? Mereka itu mengandalkan kekuatan manusia. Di saat-saat kegentingan itu, mereka tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan, namun mereka mengandalkan kekuatan militer dan juga kekuatan Mesir. Ya. Mereka kan mencoba untuk berkoalisi dengan negara-negara Mesir. Ya. Nah, mereka menganggap diri paling pintar, paling bijaksana, sehingga mereka tidak butuh lagi nasihat dari Nabi, termasuk Yesaya. Ya. Akhirnya ketika mereka mengandalkan aliansi politik tanpa melibatkan Tuhan, ini adalah sebuah bentuk ketidakpercayaan yang fatal. Inilah nanti yang membuat mereka melahirkan angin seperti yang kita baca tadi. Nah, itu konteksnya Pak Awanto, bahwa mereka ini di tengah-tengah kemandulan rohani dan politis tadi. Mereka benar-benar sangat mengharapkan uluran tangan Tuhan. Ada keputusasaan. Ya. Namun Nabi Yesaya membawa pesan bahwa kuasa Tuhan mampu menembus sampai ke batas-batas liang kubur. Itu mungkin nanti yang akan kita tafsir hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak, kita sudah mengenal dan mengetahui tadi bahwa kitab yang barusan kita baca ini tadi ditulis oleh Yesaya, dan kitab khususnya yang pasal yang kita baca tadi masuk dalam proto Yesaya tadi ya, bagian pertama dari kitab Yesaya ini. Dan sudah dijelaskan tadi oleh Bapak bahwa ada 4 dosa. Yang tadi ketidakadilan sosial, yang mungkin sampai saat ini juga ketidakadilan sosial ini sangat-sangat dirasakan. Benar. Ya, ibadah formalitas ya, mungkin kita bisa melihat di sana sini penyembahan berhala dan kesombongan politik. Ini mungkin dosa-dosa yang memang terjadi pada saat itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya dari firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya dalam ayat 17 sampai 19, kira-kira bagaimana menafsir ya? Karena ini kan rancangan khotbah, bagaimana menafsir ayat ini untuk bisa didaratkan atau disampaikan kepada umat Tuhan pada kesempatan ini. Iya, makasih Pak Awanto. Tentu di bawah terang tema tadi itu Tuhan membangkitkan orang mati. Maka kita bisa membagi ayat ini, walaupun hanya 3 ayat, tapi tentu kita tidak bisa melupakan ayat sebelum dan sesudahnya, konteks betul. Daripada bahkan pasal-pasal sebelumnya dan juga seluruh konteks tadi yang saya jelaskan. Tapi menurut saya di bawah terang tema itu ayat 3 ayat ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian utama, menjadi poin-poin khotbah kita. Jadi ayat 17 sampai 18 itu saya berikan namanya itu batas usaha manusia yang hanya melahirkan angin. Nanti itu kita lihat. Kemudian bagian kedua itu ayat 19 itu saya bagi 2. Ayat 19a itu di sini kita lihat campur tangan Allah. Dan nanti digambarkan sebagai embun yang menghidupkan. Lalu ayat 19b itu saya jadikan bagian ketiga. Ada ajakan, ada perintah untuk bersorak-sorai di tengah debu, di dalam tanah. Nah, jadi begitulah saya mengurai ketiga ayat ini Pak Wanto. Saya bagi 3, tentu di bawah terang tema besar kita. Demikian. Oke. Jadi dalam hal ini ada 3 poin dalam hal penafsiran. Jadi bagian pertama tadi terkait batas usaha manusia ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan per poin ini ya, ketiga bagian ini kepada kita. Tadi di bagian pertama mungkin saya akan baca ayatnya dulu Pak. Silakan Pak. Bagian pertamanya tadi dari ayat 17 sampai 18 disampaikan oleh Bapak. Demikian firman Tuhan, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya, jadi Pak Wanto, Nabi Yesaya di sini memakai gambaran yang sangat menyentuh hati. Yaitu seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan. Nah, kita bisa bayangkan betapa hebatnya rasa sakit, keringat, dan air mata yang dikeluarkan oleh seorang ibu. Namun tragisnya di sini Pak Wanto, Yesaya mengatakan bahwa umat Israel saat itu seperti ibu yang
sedang kesakitan, Hmm. tapi yang dilahirkan angin. Nah ini Ya. kan bisa kita artikan secara sederhana, Hmm. kesia-siaan, Ya. kekosongan, Kosongan. tidak ada kehidupan, tidak menghasilkan kehidupan. Jadi sudah menderita sakit bersalin, sudah sangat parah kondisi. Bisa bayangkanlah keadaan orang Israel saat itu. Namun semua upaya itu sia-sia. Ya. Sekalipun mereka menangis, mereka mengeluarkan air mata, mereka berjuang untuk melahirkanlah seperti itu, tapi sia-sia. Mengapa? Karena saat itu bangsa Israel merasa bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, mereka mengandalkan tadi yang saya katakan kekuatan militer dan perjanjian politik dengan bangsa-bangsa lain seperti Mesir. Jadi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita mungkin teringat Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya strategi dan penjagaan manusia ini kan sangat terbatas, Pak Wanto. Nah, di sini juga apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menegaskan bahwa melahirkan angin ini tadi terjadi ketika kita memutus hubungan dengan sang pokok anggur itu. Jika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak berpaut lagi kepada Tuhan, maka kesia-siaan. Kita melahirkan angin. Bahkan angin yang menjadi badai kita sendiri. Nah, pesan di sini sangat jelas, Pak Wanto. Ada batas di mana kekuatan manusia itu berhenti. Sehebat apapun strategi kita untuk memperbaiki hidup, atau kita mau keluar dari masalah, jika kita berjalan tanpa Tuhan, kita hanya akan membuang energi dengan sia-sia. Seperti usaha manusia tanpa Tuhan itu ibarat mencoba mengisi ember yang bocor. Kita lelah bekerja keras, kita isi, tapi embernya tidak pernah penuh. Kita harus sadar bahwa ada masalah-masalah dalam hidup ini, terutama soal dosa dan maut yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kekuatan dunia ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan itulah bagian pertama ini, Pak Wanto. Bisa kita katakan bahwa ada keterbatasan manusia dalam segala hal. Harus ada campur tangan daripada Tuhan. Jadi memang kalau kita mengandalkan kekuatan manusia ini memang mungkin saat ini dia menurut kita hebat, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Jadi tidak selamanya, termasuk orang yang hebat, orang kaya yang kita andalkan selama ini ada batasnya. Itu adalah roda kehidupannya, Pak. Betul sekali, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ketika kita bergantung sama Tuhan, itulah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang sampai selamanya. Baik, Pak, terima kasih. Itu bagian pertama terkait bahwa batas usaha manusia itu, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia itu hanya bisa melahirkan angin. Betul. Tadi. Istilah Bapak. Baik, bagian keduanya tadi dari ayat 19a. Ayat 19a. Saya akan baca buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Nah, tadi saya katakan di akhir penjelasan bagian pertama, kita butuh campur tangan Allah. Betul. Disinilah campur tangan Allah ini. Embun yang menghidupkan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Ada janji di sini. Ketika Allah campur tangan, hal yang mustahil bagi manusia itu menjadi bisa. Oleh karena Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Nah, ini kan tadi ada kegagalan di ayat sebelumnya. Namun di sini kita lihat Tuhan berkata, orang-orang-Mu yang mati akan hidup kembali. Nah, ada janji yang sangat luar biasa, embun cahaya. Di tanah Palestina, di Timur Tengah itu, yang sangat kering, embun itu adalah sumber hidup. Nah, tanpa embun, tanaman akan mati kekeringan. Jadi ketika manusia hanya melihat debu sebagai simbol kematian dan kehancuran,
Tuhan di sini justru datang membawa kehidupan yang baru. Ya. Kebangkitan itu murni adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan tidak hanya menambal yang rusak, tapi Dia mampu menghidupkan kembali apapun yang sudah mati dalam hidup kita. Ya. Baik itu iman yang mulai luntur maupun harapan yang sudah terkubur. Di sini janji tentang pemulihan, janji tentang kebangkitan, baik itu secara jasmani maupun spiritual, politik, ekonomi, dalam segala lini kehidupan. Nah, kita melihat, bahkan mungkin mengingat Nats beberapa minggu yang lalu tentang Yehezkiel itu, ketika Tuhan berbicara kepadanya supaya bernubuatlah kepada tulang-tulang yang sudah kering itu, supaya apa? Hiduplah kembali. Itu secara dramatis kita lihat, ya, kita bisa bayangkan itu, kejadian itu di Nats khotbah beberapa minggu yang lalu. Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan mampu menghidupkan sesuatu yang sudah menjadi tulang kering atau debu. Dia menjadi sesuatu yang baru. Dan janji-janji tentang pemulihan itu, campur tangan Allah itu tidak hanya di dalam Yesaya ini atau Yehezkiel. Misalnya Hosea 14 ayat 6, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Nah, bahkan di perjanjian baru di sini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ini menunjukkan, itu Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5, menunjukkan bahwa kebangkitan rohani adalah inisiatif kasih karunia Allah. Nah, inilah yang bisa kita lihat bahwa cara kerja anugerah Tuhan itu seperti embun. Campur tangan Allah itu, anugerah Tuhan itu seperti embun. Coba kita lihat embun turun itu di malam hari dengan tenang di dalam keheningan tanpa suara. Tetapi kita lihat pagi-paginya itu embun itu memberikan kesegaran kepada bunga-bunga, kepada tanaman-tanaman yang layu dan hampir mati. Begitulah cara Tuhan bekerja bagi kita. Kalau dunia berkata sudah berakhir, sudah mati, sudah selesai, justru di sini Tuhan berkata, aku baru saja mulai. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh seberapa keringnya masalah kita, melainkan oleh embun anugerah yang turun dari tahta Allah. Jadi begitulah secara sederhana saya maknai bagian kedua ini, Pak Awan. Jadi ini ada kaitannya dengan yang tadi, ya, di bagian pertama tadi, bahwa ketika kita mengandalkan manusia kita akan mengalami keterbatasan. Benar. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sesuatu hal yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin menurut kita, kayak tadi orang-orang yang sudah mati, tapi bagi Tuhan Dia sanggup membangkitkan itu. Baik, terima kasih Pak. Itu bagian keduanya tadi. Sekarang kita masuk bagian ketiga dari tafsiran ini, dari ayat 19b tadi, Pak. Saya akan baca buat kita. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Gimana menjelaskan ini, Pak? Jadi ini ada perintah yang sangat unik, ya. Nah, inilah bagian ketiga ini. Bersorak-sorai di tengah debu. Jadi ayat 19b tadi katakan, hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Ini adalah sebuah perintah iman yang luar biasa, Pak Wanto. Bayangkan bagaimana mungkin orang yang sudah tergeletak di dalam kuburan, di dalam debu, baik itu secara fisik benar-benar sudah mati, maupun secara psikologis dalam debu kesedihan, bagaimana bisa dia disuruh bernyanyi dan bersorak. Nah, ini kan mengajarkan kita satu hal, bahwa iman Kristen itu tidak menunggu keadaan menjadi sempurna barulah kita bersyukur. Karena apa? Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan. Bukan kita tidak bersyukur karena kita sedang sakit. Oh, kita bersyukur karena saya sedang hancur, bukan. Tetapi kita bersyukur ada janji pemulihan, janji kemenangan, janji kebangkitan. Ada janji yang sangat luar biasa dan campur tangan Allah. Disinilah kita bersorak-sorai. Karena dengan demikian, beginilah kita melawan rasa takut, depresi kita, kekhawatiran kita. Dengan memuji Tuhan di tengah pergumulan, kita sedang berkata kepada dunia bahwa masalah kita boleh besar, tapi
Tuhan kita jauh lebih besar. Allah kita jauh lebih besar. Ya. Nah, itu kan seperti di dalam 1 Korintus misalnya pasal 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di sini, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi kita bersorak-sorai karena maut itu sudah kalah. Ya. Bahkan Pak Wanto, ada ayat yang sangat menghibur sekali, memberi penguatan. Ini bagi saya pribadi dan saya share juga karena ada hubungannya dengan nas ini. Ya. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini kan paceklik ini, benar-benar udah titik nadir kehancuran manusia lah. Ya. Namun, apa dikatakan Habakuk? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sukacitanya itu penuh karena Allah, bukan karena kekurangan-kekurangan di sini. Sukacitanya itu karena Allah yang berjanji akan memberikan dia kekuatan dan keselamatan. Ini adalah contoh nyata bersorak di tengah debu, bersorak di tengah kekurangan, bersorak di tengah kegagalan sebagai tindakan iman kita, Pak Wanto. Jadi kita merayakan kebangkitan Kristus. Ya, ini bukti dari janji ini. Bagi kita orang percaya, kuburan bukanlah tempat akhir yang gelap. Betul. Melainkan hanya tempat istirahat sementara sampai fajar kebangkitan tiba. Ya. Jadi kita jangan membiarkan ketakutan akan maut itu atau ketakutan akan kegagalan itu menghentikan sukacita kita. Ya. Jadi mari kita percaya, meskipun saat ini situasi kita mungkin masih seperti terasa pekat seperti malam. Lihatlah, fajar kemenangan dari Tuhan itu pasti segera menyingsing. Ya. Jadi identitas kita itu bukan lagi debu yang akan hilang, melainkan anak Tuhan yang akan hidup kekal bersamanya. Jadi begitulah saya maknai secara sederhana bagian ketiga ini, Pak Wanto. Baik. Ya. Jadi itu artinya bahwa keadaan tidak menentukan sukacita dan sorak-sorai kita sebagai umat Tuhan, ya? Iya, benar. Ya. Tapi karena itu adalah lahir dari diri kita bahwa ada sesuatu janji. Ada janji, benar sekali, Pak Wanto. Jadi itu artinya mengucap syukur dalam segala hal itu, baik suka maupun duka itu seperti itu konteksnya tadi. Iya, benar. Ya, apalagi ayat tadi sungguh sangat luar biasa, Habakuk itu tadi biasa, benar, Pak. Segi masalah mungkin bertubi-tubi atau tidak ada seakan-akan tidak ada pengharapan. Nggak ada lagi harapan. Tetapi ada sesuatu hal yang membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, luar biasa. Benar. Ya. Baik, terima kasih Pak terkait tafsirannya dari ayat firman Tuhan ini tadi ada 3 bagian seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang dari hal yang sudah Bapak jelaskan tadi dari tafsiran itu, kira-kira apa aplikasi dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini dengan kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan hidup di masa kini juga, Pak? Kira-kira apa aplikasi firman Tuhan ini buat kita? Iya Pak Wanto, yang pertama saya mau katakan di sini, jangan pernah menyerah. Ya. Karena kuasa Paskah lebih besar dari masalah kita. Amin. Ya. Jadi perayaan Paskah adalah bukti nyata bahwa nubuat Nabi Yesaya itu benar. Ya. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Ya. Ya. Di dunia sekarang ini kita sering melihat kematian di mana-mana. Ya. Baik kematian fisik, ya. Tapi kematian yang lebih mengenaskan sebenarnya adalah matinya harapan. Ya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa rumah tangganya mati, pelayanannya mati, ekonominya mati, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita merasakan seperti itu. Seperti kondisi orang Israel tadi. Pesan Paskah bagi kita hari ini adalah jangan menyerah kepada keputusasaan. Jika kubur yang gelap saja bisa ditaklukkan oleh Kristus, maka tidak ada masalah dalam hidup kita yang terlalu mati untuk dipulihkan oleh kuasa kebangkitannya. Jadi selalu masih ada harapan bagi kita. Jangan pernah menyerah, selalu ada harapan. Itu mungkin bagi saya pesan atau aplikasi yang pertama. Dan yang kedua, Pak Wanto, ini kan sedang heboh-hebohnya perang di Timur Tengah. Nah, jadi kita belajar dari Timur Tengah bahwa damai tidak lahir dari kekerasan. Kita melihat berita di televisi dan berbagai platform media
tentang perang yang terus berkecamuk ini. Ya. Bangsa-bangsa di sana sedang terjebak dalam apa yang dikatakan Yesaya, mereka melahirkan angin. Betul. Mereka kan mencoba mencari damai sebenarnya dengan senjata dan perang. Tapi kan hasilnya justru menambah air mata, penderitaan, dan krisis. Jadi sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa kekuatan dunia itu rapuh. Damai yang sejati itu tidak lahir dari moncong senjata. Ini kan negara-negara sedang sibuk mempersenjatai diri. Tapi itu semua rapuh, ibarat melahirkan angin. Tapi di sini, bagi orang-orang percaya, hati yang mau bertobat dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah Raja Damai yang sejati. Tidak ada kedamaian yang didapat dari perang. Tidak ada kedamaian yang didapat dari memusnahkan manusia melalui perang. Jadi di sini mari kita doakan terus Pak Wanto, walaupun Pak, kita jauh dari sana, tapi kena juga imbasnya kita rasakan. Betul. Nah, kita doakanlah untuk perdamaian dunia, agar kasih Tuhan melunakkan hati para pemimpin bangsa. Dan yang ketiga dari khotbah ini bisa kita aplikasikan juga di negara kita, supaya embun cahaya itu ada juga di Indonesia, supaya kita tidak mau dipecah belah. Jadi konflik di luar negeri seringkali kan dibawa ke negara kita ini kan sangat berbeda dengan realita. Betul. Dari sudut pandang pembawa berita dan segala macam itu kan, sehingga orang jadi gampang berkelahi karena berbeda pandangan agama dan politik. Nah, disinilah tugas kita Pak Wanto sebagai gereja. Kita dipanggil untuk tidak ikut-ikutan dalam arus kebencian atau saling menghujat di media sosial. Kita lihat kan itu sangat ramai sekarang. Betul. Banyak sekali yang orang Kristen juga yang akhirnya terjebak di dalam kebencian. Betul. Ya kan? Karena mereka mengira ini masalah perang agama, perang antara Islam, Kristen, Yahudi dan segala macam. Nah, kita dipanggil untuk tidak ikut-ikutan untuk saling membenci. Sebaliknya, marilah kita jadi embun cahaya yang menyejukkan. Di tengah masyarakat yang gampang panas dan terpecah belah, mari kita tunjukkan ada kasih, toleransi, dan kepedulian. Mari kita pastikan Pak Wanto, kehadiran kita sebagai orang Kristen bukan malah menambah keributan, melainkan menjadi pembawa harapan yang menyatukan semua orang. Artinya boleh mungkin kita melihat bahwa urusan ini urusan di sana kita hanya imbas di media sosial dan sebagainya. Tetapi justru di sini kan terpancar bagaimana cara kita bergereja, cara kita beriman sebenarnya. Apakah kita ada kepedulian tentang kemanusiaan di sini? Bukan lagi masalah agama. Tetapi kita lihat ada nyawa manusia, ada penderitaan, ada air mata, ada kehancuran. Bagaimana kita peduli dan jangan saling menyudutkan, baik di media sosial maupun di pertemuan-pertemuan yang dimanapun kita berada. Jadi demikian aplikasi dari dan tentu mungkin bisa dikembangkan lah. Para pengkhotbah kan bisa melihat di jemaatnya masing-masing, di konteks di daerahnya masing-masing. Di sini kan saya hanya melihat bagaimana khotbah ini saya coba aplikasikan di dunia yang sedang chaos lah katakanlah saat ini dengan kejadian di Timur Tengah. Ya, baik Pak. Ada 3 tadi ya, bahwa jangan pernah menyerah ya. Benar. Itu aplikasi pertama tadi. Yang kedua bahwa damai kita tidak dapatkan dalam hal bentuk kekerasannya seperti yang terjadi di Timur Tengah. Dan yang ketiga tadi dengan hal-hal yang mungkin entah itu di sosial media sekarang ataupun ada hal masalah-masalah sih yang sedikit krusial itu akan memantik kita terpecah belah ya dalam konteks Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Bapak terkait rancangan khotbah kali ini. Ya, baik. Yesaya 26 ayat 17 sampai 19 ini Pak Wanto membawa kita bertransisi dari
rintihan sakit bersalin Ya. menuju sorak-sorai kebangkitan. Ini kan ada tadi transisi itu. Ya. Di ayat 17-18 ada rasa sakit bersalin, ada air mata, Ya. ada namun yang dihasilkan angin. Angin, betul. Namun sekarang kita dibawa kepada sorak-sorai kebangkitan. Ya. Ya, bukan hanya masalah sorak-sorai biasa ini, karena ada janji yang supranatural, Ya. janji kebangkitan. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui sejarah. Ya. Ia mampu menjemput umatnya dari kegelapan maut. Jika hari ini kita merasa sedang mati dalam harapan, mati dalam pekerjaan kita, mati dalam pelayanan kita, ingatlah bahwa Tuhan yang membangkitkan orang mati, Dia sedang bekerja juga dalam hidup kita. Di dalam Dia, debu kehancuran bisa diubah menjadi sukacita kebangkitan. Terima kasih Pak Wan. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sinar Abdi Warubu, MTH, telah bersedia menjadi narasumber. Beliau ini adalah dosen di STT BNKP Sunderman sekaligus sekjen di Sinode ONKP, Gereja ONKP. Sekali lagi terima kasih Pak. Demikian saja rancangan khotbah kali ini Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari Studio Sunderman kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.